Kami kembalikan pada Bapak Dr. Faridan yang akan menyampaikan di pagi hari ini. Terpuji lagi. Terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam lalu. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Dan bukakan hati kami semua untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa kelihatan di screen? Kelihatan, Pak. Oke. Tema kita pada pagi hari ini, hidup yang terus diperbaharui dalam tubuh Kristus. Sebagai pendahuluan, tadi Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mau atau tidak mau, bersedia atau tidak bersedia, manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Yang kuat makin lemah, yang ganteng makin kurang ganteng, yang cantik makin kurang cantik. Tanggal 4 September yang lalu, saya menjadi 70 tahun. Kapan itu Pak Surbakti menjadi 63 tahun. Ya, ya. Nah, makin hari makin merosot kekuatan kita, kegantengan kita, kecantikan kita. Bagaimanapun usaha kita merawat tubuh kita, memelihara kegantengan atau kecantikan kita, manusia lahiriah kita pasti makin merosot. Betul atau betul? Betul. Betul. Betul ya. Namun manusia batiniah kita, akal budi kita, jiwa kita, manusia rohani kita dibaharui dari sehari ke sehari.
Itu yang luar biasa. Mengapa dan bagaimana itu terjadi? Bagaimana supaya manusia batiniah kita terus diperbaharui, terus dikuatkan, terus makin maju. Yang pertama, dikatakan di sini ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, sebenarnya penderitaan yang Paulus alami jauh lebih besar daripada yang pernah kita alami. Ya, Paulus katakan dia sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali disesah, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Artinya hampir mati ya, dipukuli. 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, di padang, di gurun, di tengah laut. Bahaya dari saudara-saudara palsu. Berjerih lelah, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian, dan lain-lain. 2 Korintus 11 ayat 23-27. Ya. Tapi Paulus katakan semua penderitaan ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima dari Kristus. Ya, Roma 8 ayat 18. Jadi walaupun kita menderita sekarang, Tuhan sedang memproses manusia batiniah kita menuju kepada kemuliaan yang akan kita terima dalam Kristus, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Kami pernah di Filipina Selatan itu dikejar-kejar oleh kelompok Abu Sayyaf, ya, tahun 91. Waktu itu kapal Dulos datang ke Sambuanga, di mana kami pelayanan ke kota Sambuanga. Kami bekerja sama. Bagus sekali pelayanan mereka. Tapi terjadi satu perdebatan di antara kru kapal Dulos itu dengan pemuda di kota Sambuanga itu yang tidak seiman dengan kita. Dan teman-teman dari Eropa ini ya dia pikir seperti di Eropa bebas saja berbicara gitu ya. Akhirnya hampir terjadi perkelahian. Nah, didamaikan oleh hamba-hamba Tuhan senior. Tapi pada hari terakhir sebelum kapal Dulos itu kembali ke tempat mereka, ada namanya International Night. Ya. Di situ ditampilkan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai bangsa, tari-tarian, nyanyian oleh kru kapal itu. Kami pun ikut dulu bersama Ibu Tarigan dan anak-anak menonton di sana. Tapi tiba-tiba ada yang berteriak. Semua orang Tausuk keluar dari sini. Gitu. Lalu dilemparkan 2 granat.
Satu mengenai bahu kapten kapal itu, tapi tidak meledak di bahunya. Tapi waktu sampai di lantai meledak. Dua granat meledak. Dua mati orang Eropah dan 40 orang luka-luka. Wah, kacau balau waktu itu. Nah, sejak waktu itu pelayanan kami pun kami merasa terancam juga, ya. Dikirim 4 surat ancaman kepada kami. Kami punya pelayanan radio. Mereka katakan kalau kalian tidak menghentikan pelayanan radio kalian ini, kami akan bunuh kalian. Begitu. Ya. Sempat kami hentikan selama 1 bulan pelayanan itu. Tapi penyiar kami, almarhum Pendeta Greg Kapalia, pergi ke Manila. Dia pergi ke gereja-gereja di kota Manila dan dia katakan, apapun yang terjadi saya akan teruskan pelayanan ini. Inilah pelayanan yang Tuhan berikan. Inilah talenta saya. Dan dia bawa kembali ke kota Zamboanga, dia bawa banyak dukungan. Lalu tanggal 15 September kami tambah lagi pelayanan itu selama 1 jam lagi hidup. Biasanya jam 12 sampai jam 1, ini sampai jam 2. Nah, tanggal 21 September tahun 92, 1 tahun setelah peristiwa Dulos itu, 3 orang datang ke studio, 1 yang berjaga di atas sepeda motor, 2 masuk ke ruang siaran, 1 ke ruang teknisi, dan mereka melepaskan 8 tembakan. Nah, penyiar kami itu mati tergeletak di situ, dan juga teknisi radio BBC Zamboanga itu. Nah, melihat kejadian itu, melihat ancaman itu yang serius, kami 2 keluarga, Pendeta Salomo Bangun sekeluarga, dan kami sekeluarga, 10 orang, tanggal 25 September, kami melarikan diri dari Zamboanga ke Metro Manila. Kemudian Pak Bangun sekeluarga kembali ke Indonesia dan pindah ke Australia. Kami masih melanjutkan 7 tahun lagi. Ya, saudara-saudara, dalam mengikut Tuhan kita mengalami penderitaan. Tapi dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima dalam Kristus, penderitaan kita itu tidak dapat dibandingkan. Ya. Jadi Tuhan sedang memproses kita masuk dalam kemuliaan. Manusia batiniah kita semakin hari semakin diperbaharui, termasuk melalui penderitaan kita. Ya. Yang kedua, bagaimana pembaharuan itu terjadi terus-menerus, dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita harus fokus kepada iman kita kepada yang tidak kelihatan, rencana Allah yang mulia bagi kita. Itu yang kekal, sedangkan yang kelihatan ini bersifat sementara saja. Yang kelihatan yaitu harta kita, jabatan kita, kuasa kita bersifat sementara. Ya.
Setelah gempa dan tsunami di Aceh, saya 15 kali ke Aceh membawa bantuan. Satu hari saya bertemu dengan Pak Haji Abu Bakar, seorang milioner ya sebenarnya. Rumahnya kiri kanan, muka belakang beranda. Mobil mewahnya waktu itu sudah ada di tengah sawah. Tapi dia berkata kepada saya, 1.000 rupiah pun saya tidak punya uang, katanya. Saya bilang, uang Bapak kan banyak di bank. Dia katakan, banknya pun ikut hanyut oleh tsunami. Saya katakan, kan ada ATM Bapak, boleh diambil di tempat lain. ATM dan surat-surat berharga pun semua hanyut, dia katakan. Saudara, kita tidak bisa bersandar kepada apa yang kelihatan. Ya, sebab yang kelihatan itu bisa tiba-tiba lenyap. Ya, seperti oleh gempa dan tsunami, oleh banjir bandang, oleh macam-macam, ya, oleh api dan sebagainya. Nah, mari Bapak Ibu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan terus memperbaharui manusia batiniah kita. Kita semakin hari semakin kuat di dalam iman percaya kita. Kita memandang kepada yang tak kelihatan, yang kekal, yang bersifat kekal. Kita di dunia ini, saya sih 20 tahun yang lalu 7 kali kena serangan jantung. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong, sudah menambahkan umur saya 20 tahun. Istri saya almarhumah juga kena sakit jantung, sempat pakai ring 3. Tapi tanggal 8 Oktober yang lalu Tuhan panggil dia kembali. Ya, dia sakit gula, saya juga kena sakit gula. Ya, nah, jadi hidup kita di dunia ini sementara saja. Saya berdoa, Tuhan kalau dapat Tuhan berikan aku sampai umur 80 tahun gitu ya. Tapi ya terserah Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik bagi saya. Nah, ini ada ilustrasi. Ada 2 orang bersaudara, majelis gereja yang sama. Mereka sama-sama majelis di gereja yang sama. Tapi 2 orang ini selalu tidak sepaham. Selalu berbeda pendapat satu dengan yang lain. Selalu bertengkar. Akhirnya mereka tidak mau ketemu satu dengan yang lain. Kalau yang satu sudah pergi ke gereja duluan, yang satunya tidak mau ke gereja lagi. Kalau yang satu sudah ke pesta duluan, yang satu lagi tidak mau pergi ke pesta lagi. Tetapi puji Tuhan, yang satu sudah sadar, sudah diperbaharui, sudah dipulihkan, ya, sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirinya sendiri, dan mau berdamai dengan temannya ini yang sama-sama majelis ini. Nah, satu hari mereka berdua diundang ke pesta yang mewah di sebuah hotel. Nah, yang sudah sadar ini, yang sudah dipulihkan ini, sudah tiba duluan di hotel itu. Dan dia sengaja mengambil tempat dekat pintu masuk ke hotel itu ya, dengan tujuan
mau berdamai dengan majelis yang satunya lagi. Nah, ketika yang satu lagi tiba di hotel tempat pesta itu dan melihat-lihat apakah yang satunya sudah ada di dalam atau tidak. Ketika dilihatnya yang satu itu sudah ada duduk dekat pintu, dia berbalik mau pulang. Tetapi ketika yang sudah sadar dan sudah dipulihkan ini melihat bahwa saudaranya itu, majelis yang satu itu mau pulang, dia berlari mengejarnya dan berkata, "Saudaraku, mari kita berdamai." Dia katakan, "Ampunilah saya atas kesalahan-kesalahan saya." Kata yang belum berdamai ini, dia bilang, "Tidak mau." Lalu yang sudah sadar ini katakan, "Tidak boleh terus-menerus kita seperti ini. Kalau saya sudah pergi ke gereja duluan, kau tidak mau masuk ke gereja. Kalau aku sudah ke pesta duluan, kau tidak mau pergi ke pesta lagi. Bagaimana kalau aku mati duluan?" katanya. Lalu kata yang belum sadar ini, "Kalau kau mati duluan, mampuslah kau," katanya. Lalu kata yang sudah sadar ini, "Jangan lupa, kalau aku mati duluan, aku akan masuk surga duluan. Tahu?" katanya. "Apakah kau tidak mau masuk surga lagi kalau aku sudah duluan masuk ke sana?" Nah, akhir dari cerita ini, akhirnya berdamailah kedua saudara majelis gereja ini. Mereka dipulihkan. Mereka saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Jangan biarkan barang yang kelihatan, harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, menghalangi kita mengalami pembaharuan, pemulihan dari sehari ke sehari. Mari kita menyediakan diri kita untuk dibaharui oleh Roh Allah tiap-tiap hari. Ya. Manusia batiniah kita semakin hari semakin diperbaharui. Sebab penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Sebab penderitaan yang ringan yang kita alami sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang tertulis, yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa manusia lahiriah kami makin hari makin merosot. Semakin kami tua, semakin kami lemah. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan, manusia batiniah kami semakin hari semakin diperbaharui. Bahkan firman Tuhan mengatakan, penderitaan yang kami alami di dunia ini mengerjakan kemuliaan kekal yang tidak sebanding dengan penderitaan kami itu. Itu yang sudah dialami oleh Rasul Paulus, yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi kami. Kiranya kami boleh menyediakan diri kami untuk terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami tidak
berfokus kepada apa yang kelihatan, yang bersifat sementara ini, tapi berfokus kepada yang tidak kelihatan, yang kekal. Rencana Tuhan, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Lanjutkan karyamu dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa kami lebih dekat kepadamu, lebih mengenalmu. Perbaharuilah hidup kami hari lepas hari, supaya hidup kami menjadi kemuliaan bagi namamu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.